Kerusakan jalan penghubung Kecamatan Ngetos dengan Brebek di Kabupaten Nganjuk dikeluhkan warga selama hampir puluhan tahun. Kerusakan jalan diduga kuat oleh aktivitas truk tambang yang melintas setiap hari dengan muatan melebihi kapasitas. Meski sudah berulang kali menyampaikan keluhan kepada pihak pengusaha tambang, tetapi hanya janji yang masyarakat terima. Merasa kecewa dengan janji yang tak kunjung direalisasikan, pada Kamis 18 Juni 2026, ratusan warga Dusun Jatitrejo dan Dusun Sanan, Desa Mojodhuwur, Kecamatan Ngetos melakukan aksi pemblokiran jalan. Mereka meminta truk tambang dilarang melintas di jalan tersebut, sebelum janji pengusaha tambang dipenuhi yaitu membenahi jalan yang rusak. Untuk menegaskan tuntutannya, warga memasang banner dan spanduk di tengah jalan. Sementara itu, Camat Ngetos Nuri menjelaskan, kerusakan jalan akibat aktivitas truk tambang mencapai sekitar 1 km. Dijelaskannya, pihak pengusaha tambang sepakat menutup sementara tambang sambil menunggu proses lebih lanjut. Kita tadi menampung aspirasinya dari masyarakat dari Susanan sama Jatitrejo. Terus akhirnya kita koordinasi sama BLB dan juga dari pihak tambang. Itu kita akan melaporkan ke pimpinan. Jadi untuk masalah pengecoran kita minta pertimbangan dari pimpinan, dari tim MBLB. Tetapi dari tambang sudah menyatakan untuk selama ini proses pelaporan itu berhenti. Permintaan warga jadi tambang ini berhenti dulu sampai dengan ada pengecoran. Warga pun juga kooperatif, juga memahami dari pihak ketiga, dari pihak tambang kan juga bekerja, jadi sama-sama. Tetapi tuntutannya masyarakat, tuntutannya warga itu supaya dipenuhi, karena juga kasihan mereka jalannya rusak dan juga ada berdebu. Yeah. Dari pihak tambang, jadi juga diskusinya itu juga ada kesanggupan untuk mengecor, tetapi masih butuh pertimbangan dari tim NPLB dan juga dinas PU ya. Ya, Bapak, ini kerusakan jalan berapa panjang dan sudah berapa lama, Bapak? Ini kalau kerusakan jalan ini totalnya ya 1 kilo lebih. Kemarin kan juga sudah dibangun sama APBD di tahun lalu, itu dapat 400-an meter. Kerusakannya sudah lama ya. Sudah lama ya. Jadi itu juga jadi faktor ya. Itu juga jadi faktor karena lalu lalangnya dari truk angkutan kan juga tiap hari. Jadi kita sudah berkomunikasi sama warga, sama masyarakat, dan ini tadi juga bentuk kita menampung aspirasi sesuai kewenangan kita, sesuai juga hak yang dari masyarakat, untuk kita sampaikan kepada pimpinan. Oke. Lukman, perwakilan warga, mengatakan saat ini terdapat 2 tambang yang sedang beroperasi di wilayah tersebut, dengan lebih dari 100 truk melintas di depan rumahnya. Ia meminta kepada pengusaha sebelum jalan dicor, semua truk tambang dilarang melintas. Tujuannya kami ini warga sudah merasa dirugikan oleh truk-truk yang melintas. Yang dulunya jalan kami itu bagus, aspal masih utuh. Karena ada galian yang masuk, sehingga sekarang jalannya hancur. Kami tidak mengganggu, kami tidak ikut campur urusan dengan orang mencari rezeki lewat galian. Tapi hak kami sebagai warga yang melintasi jalan yang hancur itu sudah banyak dirugikan. Itu aja. Jadi tujuan kami, intinya kami meminta dari pihak manapun yang berwenang untuk membangun jalan ini, ya segera dibangun. Sebelum jalan ini dicor, maka kami sepakat sama warga melarang truk tambang untuk melintas. Itu aja. Jadi kalau pihak tambang bisa membuat akses jalan sendiri, ya silahkan. Itu aja. Jadi kami nggak menghalang-halangi tambang. Yang ada di atas yang sekarang beroperasi ada 2. Yang satu Jatitrejo, yang satu di Sanan. Berarti kalau masalah itu saya kurang tahu pastinya, tapi melihat dari lalu lalang truk itu ya lebih dari 100 truk. Tapi pastinya saya mohon maaf tidak tahu. Iya, cukup jalannya dicor sesuai dengan tonase. Kalau dilewati truk tambang ya sesuai tonase truk tambang. Karena Pemda kemarin itu membangun jalan yang di sebelah utara itu 300 meter dengan kapasitas 8 ton. Kalau 8 ton itu dilewati truk tambang,
pasti tidak lama akan hancur. Jadi kalau ini dibangun cor, ya kapasitasnya kami tidak menyebutkan, tapi harus sesuai dengan nominal kapasitas yang ada. yang lewat. Jadi kalau Pemda membangun kapasitas 8 ton, terus tergalian itu jalan, ya tidak lama hancur lagi. Iya. Pasti akan timbul masalah-masalah lagi. Kalau tambang lewat. Gitu. Kalau saat ini Pak, berapa tonase yang dimuat truk-truk tambang itu kira-kira? Saya sendiri kurang tahu. Kurang lebih? Ya kurang lebih, mohon maaf, ada 11 sampai 12 11 sampai 12 ton. Berarti melebihi tonase juga ya? Iya. Padahal Pak Bupati kemarin juga menyampaikan bahwasanya jalan ini tonasenya maksimal 8 ton. Dan saya sendiri yang diajak diskusi, diajak bicara dengan Pak Bupati untuk sama-sama merawat dan menjaga jalan. Dan apabila saya ini kerja bakti untuk merawat dan menjaga jalan, apakah saya salah gitu? Ya. Kami mohon maaf, kami ini tidak menutup jalan bagi warga. Yang kami hentikan hanyalah truk tambang, truk muat dari tambang. Kalau truk material, truk warga kami bebas. Tidak ada indikasi menutup jalan, karena Pak, kita tidak punya wewenang untuk menutup jalan itu. Hanya saja karena dulunya itu dilewati truk-truk lokalan kita aman-aman saja. Setelah ada tambang, tidak lama hancur. Jadi apakah salah apabila kami menuntut dari pihak truk-truk tambang yang lewat sini? Dari Kabar Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.